Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Yoganta Rastia Darmawan, Eskom M Business Proses MGT, MCI, selaku Kepala Prodi Sistem Informasi. Yang kami hormati Mbak Nur Alfia Miftahul Jannah, Eskom, selaku pemateri pada webinar workshop skripsi siang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang bahagia. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kebesarannya, kita semua dapat berkumpul bersama melalui Google Hangout Meet dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lebih jauh lagi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tania Rum Fernanda, merupakan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Angkatan kelima, Angkatan 2019, dan pada kesempatan kali ini saya akan membantu dalam memandu jalannya webinar workshop skripsi pada siang hari ini. Baik teman-teman, sebelum meninjau acara selanjutnya, alangkah baiknya juga kita sesi foto bersama ya. Dimohon untuk peserta on cam terlebih dahulu yuk. On cam yuk, buat ciwi-ciwi juga ditunggu pakai jilbabnya. Gimana panitia? Apakah dari peserta udah on cam semua? Ya, minta tolong juga ya buat panitia bantu screenshot.
Yuk on cam teman-teman. Wah, ini ada Mas Arif, ada Mbak Dinda, ada pemateri kita juga nih, Mbak Nur Alfia. Halo Mbak Nur Alfia. Iya, halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke teman-teman, panitia apakah udah? Hei, ada di kolom chat Mbak. Apa? Mas Noval. Halo Mas Noval. Oke, saya mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi nih, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nah, untuk acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1, pembukaan. 2, penyampaian materi dan dilanjut sesi tanya jawab. 3, doa. Dan 4, panutup. Oke, menginjak acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, selanjutnya menginjak acara yang kedua sekaligus acara inti yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Alfia Miftahul Jannah Eskom mengenai topik seputar teknik penyusunan dokumen skripsi dan menghindari plagiarisme. Oke, untuk lebih lanjutnya saya serahkan ke moderator kita yakni Mas Arif. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Yogantara Setia Darmawan, Eskom Embus Proses MGT MCI, selaku Kepala Departemen Sistem Informasi UISI. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dosen Sistem Informasi UISI. Kemudian yang terhormat Mbak Nur Alfiah Miftahul Jannah Eskom, selaku pemateri workshop skripsi pada pelaksanaan workshop skripsi ini, sekaligus alumni Sistem Informasi UISI pada tahun 2021. Serta tak lupa peserta workshop skripsi dari mahasiswa UISI yang berbahagia pada siang hari ini. Bersama saya Arif Muhammad Iqbal dari mahasiswa Sistem Informasi UISI sebagai moderator akan memandu jalannya pelaksanaan workshop skripsi ini dari awal sampai akhir. So, peserta workshop skripsi yang saya banggakan, workshop skripsi merupakan salah satu upaya Departemen Sistem Informasi UISI untuk meningkatkan mutu dan kualitas akademik mahasiswanya, di mana diharapkan nantinya dengan adanya workshop skripsi ini, peserta mendapatkan wawasan seputar kepenulisan dan penyusunan skripsi untuk mampu mengembangkan ide, kreativitas, dan pengalaman dengan menerapkan metode kuantitatif maupun kualitatif yang kemudian diterapkan ke dalam bentuk skripsi sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, pada pelaksanaan workshop skripsi ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai teknik penyusunan dokumen skripsi dan bagaimana caranya untuk meminimalisir ataupun menghindari plagiarisme. Berikut CV dari pemateri pada pelaksanaan workshop skripsi pada kesempatan kali ini. Barangkali panitia bisa share. Oke, terima kasih. Untuk nama Mbak Nur Alfiah Miftahul Jannah Eskom, kemudian profesi sebagai Project Manager di Analisis Arsitektur SPBE. Beliau menempuh pendidikan S1 di Sistem Informasi UISI. Kemudian adapun untuk pengalamannya pada tahun 2020, beliau merupakan seorang asisten dosen pada mata perkuliahan Statistik dan Data Mining di
Sistem Informasi UISI. Kemudian pada tahun 2020 juga beliau meraih juara 8 pada pelaksanaan Monsoon Sim Enterprise Resort Management Competition. Kemudian menjadi finalis Mawapres UISI. Kemudian pada tahun 2019 beliau merupakan seorang delegasi Sit in Program di International College di Raja Mangala University di Thailand. Kemudian terakhir pada tahun 2020 sampai 2021 beliau melakukan internship ataupun magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Dan nampaknya pemateri telah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Alpi. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Alpi? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana ini teman-teman semua? Pada sehat apa enggak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, Semoga selalu dalam alhamdulillah. keadaan sehat untuk memberikan sedikit banyak pengalaman dan pengetahuannya terkait workshop skripsi ini dari awal sampai akhir ya, Mbak. Kemudian Oke. baik, langsung saja kepada Mbak Alfi, saya persilakan. Oke, terima kasih ya Arif. Terima kasih Tania sudah memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yogantara Setia Darmawan, Eskom Embus Proses, selaku Kepala Departemen Sistem Informasi, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Sistem Informasi, dan terima kasih juga buat teman-teman atas kehadirannya pada siang hari ini, karena memang jam-jam rawan masih mau menyempatkan untuk hadir di sini untuk mengikuti seminar tentang webinar tentang teknik skripsi dan lain sebagainya ini ya. Oke, perkenalkan, saya Nur Alfia Miftahul Jannah, biasa dipanggil Alfi. Saya merupakan alumni dari Sistem Informasi 2017. Next. Jadi sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi untuk teknis penyusunan dokumen skripsi dan menghindari plagiarisme, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, yang mana yang sudah pernah saya alami, dan mungkin nanti ada perbedaan terjadi karena menyesuaikan kebijakan yang ada di kampus saat ini, ataupun kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Jadi nanti harapan saya kepada teman-teman, manfaatnya bisa diambil. Apabila nanti ada kesalahan atau kurangnya, itu murni dari saya sendiri gitu ya teman-teman. Jadi di sini sharing pengalaman aja sih ya, lebih ke sharing. Nanti kalaupun nanti ada dari teman-teman itu ada yang punya trik and tips yang lebih mantul nih misalnya. Nah, ini nanti bisa di-sharingkan juga. Di sini. Jadi mungkin nanti teman-teman ada yang bisa raise hand untuk membantu saya, ataupun men-sharingkan apa yang pernah ditemui pada saat skripsi atau mau seminar proposal kayak gitu kan. Bisa next. Oke. Kalau kalian menemui kata skripsi, pasti yang pertama kali di benak kita itu, atau saya pribadi dulunya itu pasti takut. Takut nih, takut lulus apa enggak, takut dosen pembimbingnya itu enak apa enggak, takut sama dosen pengujinya ini kayak gimana, dan takut revisinya akan seperti apa. Padahal ketakutan-ketakutan ini itu adalah mindset kita sendiri, men-suggest kita sendiri untuk takut dengan apa itu skripsi. Padahal nyatanya bisa di next. Padahal skripsi itu adalah sesuatu self control kepada diri kita. Jadi pembuktian gitu loh. Skripsi itu pembuktian pada diri kita sendiri. Kita itu bisa nggak sih mandiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Terus dari kemandirian itu kita itu bisa nggak sih paham apa yang kita tulis, paham nggak sih apa yang kita sampaikan kepada audiens atau dosen penguji. Terus dari kedua itu kita itu juga belajar gimana caranya kita itu nulis yang baik dan benar. Kan ada nih beberapa mungkin bingung, kita itu bisa menyampaikannya tapi belum bisa untuk menuliskan itu di buku. Nah, di skripsi ini kalau menurut pengalaman saya itu saya tuh belajar untuk menulis bagaimana caranya tuh apa yang ingin saya sampaikan itu tertulis dengan secara jelas, singkat, dan nggak bertele-tele seperti itu.
Jadi mungkin dari teman-teman yang mau menjalankan skripsi nantinya yang masih di semester sebelum semester semester 8 ya, jangan takut tentang skripsi itu karena memang skripsi itu bukan hal yang menakutkan gitu loh. Kalau kita itu melihat dari sisi yang baiknya gitu. Ubah mindsetnya dari sekarang. Kalau skripsi itu menakutkan, padahal hakikatnya skripsi itu men-challenge diri kita sendiri. Kita itu bisa nggak sih mandiri untuk menulis sebuah penelitian tanpa ada bantuan dari orang lain atau gimana? Mungkin memang butuh bantuan dari orang lain itu seperti support sistemnya itu memang penting, tapi untuk menuliskannya itu sendiri kan kita harusnya kan mandiri ya. Kalaupun tugas-tugas yang kita kerjakan seperti tugas kelompok waktu kuliah itu memang ada teamwork-nya. Kalau memang skripsi itu kita harus paham apa yang kita tulis, kita harus mandiri apa yang kita kerjakan dan kita itu nggak bisa bergantung sama orang lain. Kalau tugas kelompok kan masih bisa ya bergantung kepada orang lain. Allah nanti bisa kok dikerjain sama si A, besok bisa kok dikerjain sama si B. Nah, beda sama skripsi. Kalau skripsi itu udah tugasnya pribadi masing-masing. Jadi kalau kalian tuh nggak ngerjakan, ya skripsi kalian juga nggak bakal selesai kayak gitu. Bisa di next. Nah, mungkin dari kemarin sudah disampaikan sama Bu Brina ya, mungkin tentang alur skripsi ini. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk alur perskripsian ini, itu pertama itu menentukan topik penelitian. Jadi ini sharing ya pengalaman dulu waktu saya KKN, itu ada permasalahan di desa saya, itu tentang aplikasinya itu nggak mau buat laporan tahunan. Nah, dari situ, itu mau saya tulis tuh di buku catatan, oh permasalahannya ini, mungkin bisa dibuat topik di semester selanjutnya, kayak gitu kan. Terus dari permasalahan itu, uh, saya coba nih konsultasikan ke dosen pembimbing saya, atau dosen wali saya, kalau kiranya saya itu ambil topik skripsi yang kayak gini, permasalahannya seperti ini, kira-kira bagaimana ya Pak, Bu, kayak gitu kan. Terus sudah tuh di ACC sama dosen wali saya, boleh Mbak coba dosen pembimbingnya itu Bu ini atau Pak ini gitu kan. Terus akhirnya waktu itu pertama kali karena memang saya masih awam ya, saya masih awam dan belum cari tahu yang secara mendetail, akhirnya saya maju nih ke dosen pembimbing yang disarankan oleh dosen wali saya. Dosen wali saya kan ACC. Nah, di dosen pembimbing ini kebetulan topik dan judul skripsi saya itu ditolak. Nah, ditolaknya itu kayak gini lucunya. Mohon maaf ya Mbak Alfi, kalau menurut saya topik dan judul skripsi Mbak Alfi ini sudah nggak relevan di tahun ini. Jadi udah basi. Mungkin Mbak Alfi bisa cari topik dan judul lain. Dan saat itu memang benar-benar, hah? Terus aku harus cari apa lagi gitu, cari di mana lagi gitu kan. Soalnya mungkin dari sisi akunya itu belum ada persiapan sama sekali, belum tahu gitu kan apa itu skripsi dan lain sebagainya. Terus akhirnya kebetulan pada saat itu setelah KKN kan saya ada magang juga kan. Di tempat magang itu saya cerita, Pak, Bu, saya lagi magang nih di sini. Saya mau ambil topik ini, kira-kira gimana ya gitu kan. Terus sama dosen pembimbing saya itu sudah di ACC tapi kayak dimodifikasi gitu loh. Awalnya itu dimodifikasi. Awalnya dimodifikasi di variabelnya. Terus oke lah, karena saya merasa oke aku pernah belajar ini jadi aku tahu harus kayak gimana, berarti aku tahu harus alurnya itu kayak gimana gitu kan. Terus habis itu seminggu kemudian dosen pembimbing saya ini telepon saya, katanya, "Mbak Alfi, mohon maaf, topik dan judul yang kemarin itu saya ganti ya. Kayaknya kamu lebih lebih baiknya itu, mengkolaborasikan 2 mata kuliah untuk dijadikan satu," gitu kan. Nah, ini adalah pertama kalinya di sistem informasi, saya mengkolaborasikan 2 mata kuliah yang memang saya belum tahu ujungnya itu di mana dan menurut dosen pembimbing saya itu saya mampu, jadi, eee,
saya itu men-challenge diri saya sendiri gitu loh. Jadi, oke, kayaknya aku bisa deh. Coba deh aku gali-gali baca literaturnya, baca jurnalnya, baca bukunya. Terus habis itu baru aku memaparkan lagi ke dosen pembimbingku itu seperti apa metodenya dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit pengalaman ya dari saya. Saya juga pernah ditolak judul sama dosen pembimbing saya. Jadi mungkin dari teman-teman itu ada alur skripsi yang mungkin saya sharingkan pada saat ini, itu yang pertama itu menentukan topik penelitian. Jadi di sini topik penelitian yang saya maksud itu, kalian itu suka mata kuliah apa. Jadi, ini bisa dibolak-balik ya antara menentukan topik dulu, apa identifikasi masalah dulu yang ada di sekeliling kalian. Jadi kedua proses itu masih bisa dibolak-balik. Kalau menurut saya itu sukanya di mata kuliah apa sih, apa yang selama ini yang saya dalami itu saya suka. Jadi ya saya tuh cari yang apa yang saya suka dulu di situ, baru saya identifikasi masalah. Jadi tiap orang beda-beda ya, ada yang mulai identifikasi masalah dulu baru menentukan topiknya atau cari topiknya dulu baru mengidentifikasikan masalah gitu. Terus habis identifikasi masalah itu banyak baca dan memahami literatur, entah dari buku atau jurnal. Nah ini banyak-banyak lihat aja jurnalnya, adakah adakah topik yang mungkin kalian ingin terapkan di skripsi kalian itu udah ada seberapa banyak dan apa itu variabel-variabel yang digunakan, seperti itu. Terus habis itu baru kalau memang oke, kayaknya belum ada skripsi yang seperti yang kalian rencanakan gitu kan. Nah, kalian di situ bisa merancang judul skripsinya seperti apa. Jadi di sini tolong banget nih teman-teman, kalau nanti mau mengajukan judul atau topik itu siapkan 3 alternatif yang mungkin nanti jagani ya, kalau bahasa Jawanya jagani, kalau judul pertama yang kalian prioritaskan itu ditolak atau gimana. Jadi siapkan sedini mungkin judul-judul yang mungkin berpotensi gitu kan untuk dijadikan skripsi. Terus baru kalian bisa maju ke dosen pembimbing kalian atau konsultasi dulu deh ke dosen wali itu boleh. Karena memang dulu itu saya lewatnya itu ke dosen wali dulu baru ke dosen pembimbing gitu. Terus habis itu apabila nanti ACC dari dosen pembimbing kalian, itu langsung eksekusi aja. Jadi, eksekusi ini, jangan lama-lama juga. Kalian harus ada target juga gitu kan. Harus ada timeline, sebelum kalian menyelesaikan untuk sampai ke seminar proposal ataupun sampai ke sidang skripsinya, seperti itu. Nah, ini ada tambahan penting, semakin dipersiapkan lebih awal itu semakin baik. Jadi, persiapkan sedini mungkin untuk skripsi, dan skripsi itu nggak bisa di SKS. Beda sama tugas yang beda ya sama tugas yang biasa kalian kerjakan. Skripsi itu nggak bisa di SKS teman-teman, kalau menurut saya ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan sedini mungkin aja gitu. Bikin timeline-nya dulu, terus bikin kegiatannya seperti apa kayak gitu. Next. Dan mungkin ini dari teman-teman dari Sisfor 4 mungkin sudah familiar ya untuk tahapan-tahapan seminar proposal. Nah, ini mungkin dari selain Sisfor 4 ya, selain dari Sisfor 4 ini untuk tahapan-tahapan sebelum seminar proposal itu harus ngapain aja. Yang pertama itu menuntaskan bab 1 sampai dengan bab 3. Bab 1 itu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, batasan penelitian. Kemudian kalau bab 2 itu tentang kajian pustaka, landasan teori. Kalau bab 3 itu tentang metode yang kalian gunakan untuk skripsi itu seperti apa, atau alur penelitiannya seperti apa, gitu kan. Terus, persetujuan ke dosen pembimbing apabila nanti kalian sudah nih, kan setiap tergantung dosen pembimbing sih ya. Kalau saya kemarin itu setiap bab itu ada bimbingan per minggunya. Jadi per minggu itu kita ada Google Meet yang mempresentasikan tiap babnya kita itu sudah sampai mana gitu kan. Terus minta dikoreksi sama dosen pembimbingnya, terus kurangnya apa, terus memperbaiki. Nah, di minggu selanjutnya itu
kita setoran di bab 2 sama revisi yang di bab 1 kemarin kayak gitu. Terus berulang kayak gitu kan. Terus habis itu kalau udah selesai semua dari bab 1 sampai bab 3 itu kita mendaftar ke Monita. Nah, kemarin sudah di sharing-kan ya sama Bu Brina kalau nggak salah tentang Monita. Kemudian setelah daftar itu persiapkan PowerPoint-nya, persiapkan matang-matang apa yang kalian tulis di situ itu kalian sudah harus paham di luar kepala. Terus, jurnal-jurnal yang merujuk ke penelitian kalian itu seperti apa harus paham pokoknya. Terus next. Nah, kalau, tahapan di sidang akhir itu menuntaskan revisi seminar proposal sampai dengan bab 5 atau bab 6. Nah, ini kenapa saya tulis bab 5 soalnya kebetulan saya sampai bab 5 ya. Mungkin dari teman-teman yang lainnya kalau memang, topiknya itu lebih dari bab 5 biasanya kalau, merancang aplikasi itu biasanya sampai bab 6 soalnya ada implementasinya kayak gitu kan. Terus habis itu, persetujuan juga ke dosen pembimbing apakah sudah layak, proposal kalian itu diajukan ke sidang akhir, seperti itu. Jadi terus, daftar langsung ke Monitanya, terus persiapan untuk sidang akhir. Dan perlu diketahui teman-teman, jadi di sini, kalau di Sisfor ya, kalau di Sisfor sepengetahuan saya itu yang tahunnya saya itu kemarin revisi itu harus menawarkan ke dosen pengujinya seperti apa, "Pak, Bu, kira-kira revisinya ini, perlukah ada Google Meet atau cukup melalui WhatsApp aja?" Gitu. Soalnya ada yang beberapa dosen tuh lebih baiknya itu diskusinya lewat Google Meet seperti ini. Kalau ada juga dosen yang memang cukup, melalui WhatsApp gitu kan. Nah, itu ditawarkan dulu ke dosen pengujinya, kalaupun mau Google Meet itu kira-kira, kita sendiri berdua aja atau memang kita itu ngajak teman yang kemarin sama-sama diuji sama beliaunya gitu loh. Nah, jadi bisa barengan. Kemarin tuh revisinya itu apa aja sih. Nah, jangan lupa kalau revisi itu dikasih highlight ya, teman-teman. Jadi biar nggak bingung apa yang kemarin direvisi itu udah dipenuhi apa belum sih sama teman-teman yang revisi kayak gitu. Nah, di highlight itu, biasanya itu highlight-nya itu ada 2 dibedakan warnanya. Misalnya, dosen A itu highlight-nya itu warna kuning. Kemarin, kalian jelaskan aja, "Pak, Bu, kemarin, revisi saya itu di bagian ini, yang saya highlight warna ini," gitu kan. Kalau misalnya di dosen B itu kasih highlight yang warnanya beda, mungkin warna ijo atau warna biru kayak gitu. Untuk memudahkan itu aja sih, "Pak, Bu, untuk yang saya revisi kemarin atau revisi dari Bapak atau Ibu itu kemarin yang warna ini, Bu, sudah saya tambahi di warna biru," kayak gitu. Biar langsung, beliaunya itu langsung lihat di yang kalian revisi, biar nggak menjalar ke mana-mana gitu loh, teman-teman. Jadi, biar nggak nambahi revisi kalian. Kalau dibaca dari awal itu ada kemungkinan itu bisa ditambahi revisi kalian. Jadi, itu salah satu tips agak nakal apa gimana ya, itu itu biasanya, diterapin sih dari teman-teman. Soalnya biar bisa langsung, to the point gitu loh. Yang ini aja, jangan jangan lihat yang lain lagi, Pak, Bu, nanti saya revisi lagi dong, nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi mungkin itu life hack ya teman-teman dari saya, tapi jangan bilang-bilang ya. Oke, bisa next. Nah, setelah selesai nih sidang proposal, sidang skripsi, nah setelah unofficially Eskom, nah mungkin ini, di Sisfor ya, apabila nanti ada teman-teman yang dari luar, Sisfor menyesuaikan aja ya sarjananya sarjana apa. Nah, itu hal yang pertama kali itu revisi. Adakah revisi waktu kalian sidang skripsi itu, terus habis itu sudah revisi, melakukan hal yang sama, minta Google Meet atau cukup WA aja untuk diskusinya, terus habis itu kalau sudah ACC revisinya dari dosen penguji, itu akan ada tanda tangan lembar pengesahan dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada dosen penguji. Jadi biasanya tuh ada nih kemarin, waktu angkatan saya itu, ada yang bingung, "Ini tuh habis revisi aku harus ngapain? Harus ngirim apa lagi?" Gitu kan. Nah, jangan bingung ya teman-teman, kalau habis revisinya kalian sudah ACC itu kalian siapkan lembar pengesahan, sudah ada ya di
di panduan buku skripsinya di UISI, itu ada lembar pengesahan yang harus ditandatangani oleh dosen penguji sama dosen pembimbing. Nah, dari mananya dulu, dari dosen penguji atau dosen pembimbingnya dulu itu, dari dosen penguji. Dari dosen penguji dulu, baru ke dosen pembimbing. Karena apa? Biasanya dosen pembimbing itu nggak bakal tanda tangan sebelum kalian itu dapat tanda tangan dari dosen pengujinya. Ketika dosen penguji sudah tanda tangan dan lengkap, itu dosen pembimbing baru mau tanda tangan gitu. Tapi itu tergantung kondisi ya, tergantung kebijakan yang saat ini di kampus seperti apa. Kalau waktu saya dulu sih kayak gitu. Jadi dosen pembimbing itu nggak bakal mau tanda tangan kalau dosen pengujinya itu nggak tanda tangan dulu gitu. Habis itu setelah itu upload ke repository. Nah, upload repository ini perlu dihati-hati. Mungkin ini hal yang sepele, cuma upload aja, tapi di dalamnya itu sangat kompleks ya. Dari formatnya itu diperhatikan, dari tatanan marginnya itu diperhatikan, dari jarak fontnya itu juga diperhatikan. Jadi ini itu simpel tapi kompleks di dalamnya, kayak gitu. Jadi untuk panduan upload repository ini sudah ada juga di Gapura, nanti bisa dicek-cek lagi aja, kalaupun dari Siswa 4 mungkin sudah ada yang mendownload ya, untuk panduan upload dan panduan skripsinya ini. Kalau dari untuk teman-teman yang baru mau di semester 5 ke bawah, mungkin kalau upload repository ini ada buku panduannya juga kok di Gapura. Kalian tinggal cari aja nanti, ada di sana semua kok. Oke, next. Oke, Mas Tudu, ketika skripsian. Nah, yang pertama, ini baca literatur sebanyak mungkin. Ada beberapa dosen pembimbing yang mengharuskan anak bimbingannya itu membaca literatur sebanyak mungkin. Nah, yang pertama itu, kalau saya dulu nih, saya dapat tugas dari dosen pembimbing saya itu minimal itu baca 20 literatur. Literatur, jurnal ya, teman-teman. 20 jurnal, yang mana 15 itu harus, Indonesia dan 5-nya itu bisa internasional. Apalagi kalian dari sistem informasi ya. Sistem informasi itu pasti, tentang teknologi dan lain sebagainya itu pasti, berjalan lebih pesat gitu kan, perkembangannya. Jadi mungkin sebanyak mungkin itu kalian juga lihat yang internasional seperti apa, dan itu bisa menjadi potensi juga di skripsi kalian, atau bisa dibuat acuan juga di skripsi kalian, kayak gitu. Jadi jangan terpaku sama jurnal lokal aja ya teman-teman. Jadi kalau di skripsi itu kan agak keren ya kalau ada jurnal yang diacu itu internasional. Wah, internasional gitu. Apalagi puisi kan universitas internasional ya. Haruslah ada 1 atau 2 jurnal internasional. Masa nggak ada sama sekali gitu kan ya. Biar keren kalau nanti di-publish itu, oh ada acuannya jurnal internasional, dia ini berarti berbakat, kayak gitu kan. Jadi terus, nggak melulu langsung jurnal lokal aja gitu kan. Dan perlu digarisbawahi juga jurnalnya itu harus yang relevan ya sama topiknya kalian. Ada nih salah satu teman saya, itu dia tuh tentang aplikasi. Aplikasinya tuh tentang, misalnya, dia itu pakai Laravel gitu kan. Laravel tapi dia jurnalnya itu ambil pakai ini, pakai Android Studio. Nah, itu kan hal yang 2 berbeda gitu kan. Dia ambilnya Laravel, tapi kok kenapa jurnal acuannya itu Android Studio. Waktu tak tanya, "Kenapa kok ambil Android Studio padahal, topikmu ini Laravel?" Gitu kan. "Walah, nggak apa-apa, itu loh cuma ini, menu-menuhin daftar pustaka." Loh, padahal daftar pustaka itu biasanya juga dilihat loh teman-teman sama dosen penguji, sesuai nggak sih tahunnya, sesuai nggak sih sama judulnya, sesuai nggak sih sama variabel yang diteliti. Jadi itu juga, harus dihati-hati, bukan hanya sekedar menulis ya teman-teman. Jadi tadi kan bukan hanya sekedar menulis apa yang, pokoknya lulus deh, pokoknya ini deh, bukan hanya itu, tapi pemahaman kalian seperti apa di situ.
Terus habis itu rutin dan niat dalam mengerjakan atau cicilan. Jadi skripsi itu nggak bisa nggak bisa di SKS-in. Bisanya tuh rutin tapi sedikit tapi rutin, dan niatnya juga harus ada gitu. Pokoknya sehari itu usahakan ada satu waktu untuk menyicil skripsi kalian, entah itu satu paragraf, entah itu cari cari literaturnya, entah itu ngerevisi dari dosen pengujinya, entah itu bikin PowerPoint-nya itu 2 slide dulu, entah itu pokoknya harus ada yang dikerjakan lah intinya sehari itu, harus rutin. Dan kalau bagi saya tuh memang nggak bisa di SKS, tapi nggak tahu ya kalau bagi teman-teman yang di sini mungkin bisa di SKS, dan mungkin nanti bisa raise hand aja yang skripsinya bisa di SKS itu seperti apa, nanti kita sharing deh. Terus yang ketiga itu rajin bimbingan. Nah, ini tuh biasanya itu keluhan dari banyak teman-teman aku ya, katanya itu, eee, gimana ya, dosennya ini loh susah dihubungi, dosennya loh sibuk terus, dosennya loh gini 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 gini. Nah, itu biasanya, aku dapat keluhan kayak gitu sih. Nah, ini itu kalian tuh harus di awal itu bikin kesepakatan, "Pak, Bu, kiranya jadwal bimbingan kita itu 1 minggu itu 3 kali bisa apa enggak?" Jadi kalian tuh harus bikin kesepakatan di awal gitu loh. Jangan sampai, eee, setelah kalian bimbingan itu kalian, "Walah manut dosene ae lah, lek ngajak bimbingan yo ayo, lek gak yo wis." Enggak, jangan gitu sumpah, jangan gitu pokoknya. Harus dipersiapkan dari awal. Jadi ada kesepakatan, "Pak, Bu, kalau misalnya 1 minggu saya minta bimbingan 2 kali kiranya bagaimana? Untuk harinya menyesuaikan atau gimana?" Pokoknya itu semua itu dikomunikasikan sama dosen pembimbing gitu. Kalaupun nanti, dosen pembimbingnya, "Mbak, hari ini saya nggak bisa bimbingan." "Oh, iya Bu, nggak apa-apa." "Oh iya Pak, nggak apa-apa. Kalau, kiranya untuk diganti hari ini apakah Bapak atau Ibu bisa?" Nah, kalian pun kalau, ngajak janjian, usahakan kalian juga, harus available gitu loh, harus tersedia. Nggak mungkin kan kalian ngajak bimbingan tapi kaliannya juga sibuk sendiri, kan nggak mungkin kan, harus menyediakan waktu sendiri gitu loh. Terus, poin 4, diskusi dengan pihak yang bersangkutan. Nah, ini mungkin, apabila skripsinya itu cari data di perusahaan atau instansi itu, juga kalian harus sering-sering follow up, sering-sering menanyakan data yang kalian ambil, yang kalian butuhkan itu seperti apa. Jadi melakukan pendekatan lah intinya kepada, pemilik datanya, kayak gitu. Dan yang paling terakhir dan paling penting adalah kesehatan jiwa dan mental. Nah, skripsi itu boleh sih, pengen cepet selesai, tapi kalian juga harus jaga jiwa dan mentalnya, kayak gitu. Jangan sampai skripsinya kalian selesai, tapi setelah itu kalian sakit, kalian, agak stres, terus tidur nggak nyenyak, terus kayak gitu. Jadi perlulah self reward, ya kayak kalau anak sekarang kan self reward ya, "Ah, ke mall dulu ah, nonton dulu," gitu kan. Tapi jangan terlena juga sama self reward-nya, teman-teman. Harus ada ini sih patokannya juga, seberapa aku harus self reward, seberapa aku harus ngerjain skripsi juga, kayak gitu. Oke, next. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, literatur maksimal 3 sampai 5 tahun ke belakang. Nah, ini maksudnya apa? Tadi sudah saya singgung di slide sebelumnya. Nah, khusus kalau, dari pengalaman saya sih ya, literatur harus, maksimal 3 sampai 5 tahun ke belakang itu karena kita IT dan perkembangannya sangat pesat. Nah, literatur yang bisa kita ambil itu 3 tahun ke belakang. Jadi, kalau misalnya kita ngerjakan skripsi di tahun 2021, berarti 3 tahun sebelumnya itu yang bisa kita ambil atau 5 tahun sebelumnya yang bisa kita ambil, kayak gitu. Terus parafrase. Nah, parafrase ini sangat penting karena untuk menghindari plagiarisme. Terus untuk selanjutnya yaitu tata bahasa
KBBI dan bahasa asing. Nah, tata bahasa ini biasanya itu ada kata yang kalian tuliskan yang dituliskan di buku skripsi itu tidak baku. Jadi biasanya tuh kita pakai kata yang tidak baku. Nah, itu bisa kita cek dulu di KBBI. Ada nggak sih kata ini di KBBI? Udah baku nggak sih? Atau ada kata serapannya nggak sih? Kayak gitu. Jadi jangan sampai skripsi itu kayak ini, kayak kita ngomong, kayak kita menyampaikan sih, tapi jangan sampai kalimat yang kita tuliskan itu kayak kita ngomong kayak gitu kan. Harus ada tata bahasanya itu seperti apa. Terus bahasa asing. Nah, bahasa asing itu harus dicetak miring. Jangan lupa ini bahasa asing itu harus dicetak miring teman-teman, kalau di skripsi itu. Terus, selanjutnya yaitu kerapian format. Nah, format ini tuh dibagi lagi ada margin, heading, spasi, ukuran font, eee jarak antar kata, jarak antar bab, terus, apa sih, daftar isi, terus, apa sih, penomoran bawah itu apa sih? Aku lupa. Numbering, apa sih? Apa ya? Halaman. Nah, iya halaman itu perlu dirapikan juga. Jadi, eee, sampai sekarang ini bocoran aja buat teman-teman, sampai sekarang itu ibu-ibu perpus masih ngeseleksi dari hasil skripsinya teman-teman yang tahun 2017 dan itu belum selesai. Dan nggak selesainya itu karena apa? Karena formatnya itu masih berantakan dan sebanyak apa mahasiswanya UISI sampai sekarang itu belum selesai ngurusin formatting aja. Nah itu, jadi alangkah baiknya nanti yang skripsian di tahun ini atau tahun selanjutnya itu formatnya itu dirapikan teman-teman, biar memudahkan dari ibu-ibu perpus, biar nggak capek matanya. Itu juling temenan loh. Matanya tuh ngeliatin satu-satu, mahasiswa UISI berapa, satu orang aja berapa halaman, berapa bab. Nah itu kan diliatin satu-satu itu juga capek ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya disiapkan. Terus selanjutnya yaitu kesesuaian, detail dan jelas tidak bertele-tele. Nah ini ada kaitannya tadi tentang tata bahasa sebelumnya juga. Jadi kalian tuh nulisnya tuh nggak usah bertele-tele, tapi jelas dan padat gitu loh. Maksudnya itu sudah tersampaikan gitu loh. Nggak muter-muter. Soalnya ada nih, saya pernah baca skripsinya teman-teman saya, minta dikoreksi latar belakangnya. Nah, udah nih saya baca. Kok saya bingung ya? Kok muter lagi? Kayak dia itu nggak ada ujungnya gitu loh. Dia itu muter-muter di kata itu aja, tapi nggak selesai-selesai. Jadi waktu itu saya bilang, ini latar belakangmu kayaknya harus diubah semuanya deh, ngono kan. Terus habis itu akhirnya ngerubah deh akhirnya. Dan benar juga kata dosen pengujinya. Saya kok bingung ya baca latar belakangmu nih. Ya udahlah, akhirnya ngerubah lagi itu latar belakangnya. Habis itu akhirnya ya ya kasihan juga kan dia. Terus selanjutnya yang terakhir adalah sitasi. Nah, sitasi ini dibagi lagi. Mungkin dari teman-teman itu yang familiar, sitasi itu pasti di akhir. Nah, sitasi ini tuh ada 3, di awal, di tengah, sama di akhir. Jadi nggak hanya melulu di belakang, gitu. Next. Next. Nah, ini ada saya contohkan nih, contoh parafrase sama contoh sitasi. Nah, contoh parafrase, misalnya nih, ada kata atau ada satu kalimat yang kalian ambil dari jurnal orang lain yang kalian gunakan referensi juga gitu kan. Misalnya dari Bambang 2021, internet memungkinkan seseorang untuk mengambil ide orang lain dengan mudah dan bermodalkan copy paste. Nah, itu di parafrasenya itu jadi yang putih itu ya, yang bawahnya. Keberadaan internet memudahkan seseorang untuk mengambil ide orang lain dengan cara copy paste. Nah, itu kan sesuatu yang sama tapi dikemas dengan kalimat yang berbeda gitu. Tapi kan intinya sama gitu kan. Nah, itu yang dimaksudkan parafrase. Kita itu
menuliskan inti yang sama tapi dengan tata bahasa dan kalimat yang berbeda. Nah, itu bisa menghindari plagiarisme seperti itu. Nah, kemudian di contoh citasi. Oke, contoh citasi itu bisa ini enggak mouse-nya? Bisa diarahkan ke yang atas enggak dari teman-teman panitia? Bisa minta tolong? Oke, di contoh citasi yang di depan itu menurut Putri 2016. Nah, kalau di depan itu penulisannya seperti itu. Tapi kalau di tengah itu terdapat beberapa metode peramalan yang umum untuk digunakan. Namun menurut Miftahur Rohmah 2017, nah ini tuh biasanya itu nama akhir dikasih tahun kayak gitu. Terus kalau yang di akhir itu kita parafrase dulu satu paragraf itu atau satu kalimat itu, kemudian baru kita masukkan kayak yang di ini, yang di Bambang ini. Nah, itu contoh citasi yang kalau di belakang. Jadi buat teman-teman, saya kemarin juga dititipin sama Bu Brina untuk menyampaikan cara citasi di depan, di tengah, sama di belakang itu seperti apa. Nah, kalau di depan itu bisa dilihat ya, itu bisa diarahkan nggak sih ini dari panitia kursornya? Nggak bisa ya? Oh, bisa. Nah, itu kalau di depan itu menurut Putri 2016 pada dasarnya model MNAR itu seperti apa. Kalau di tengah itu seperti apa untuk menulisnya. Terus yang di belakang itu sudah umum sih kalau di belakang. Kayak gitu. Terus next. Nah, senjata skripsi. Kalau di senjata utama nih, kalau dari saya itu ada Microsoft Word pastinya, karena kita nulis pakai apa ya kalau nggak Microsoft Word? Oh, bisa aja sih pakai WPS kayak gitu kan. Terus ada Mendeley, terus ada Dwatch. Dwatch ini adalah situs web yang menyediakan jurnal internasional. Terus Nanliti, itu miliknya Indonesia. Terus Garuda, ini Garda Rujukan Digital, ini miliknya kementerian, miliknya Indonesia juga. Google Scholar, sama Skyhub. Nah, tapi saya nggak tahu ya kalau Skyhub ini legal apa nggak legal ya. Biasanya tuh kalau jurnal internasional itu kayak ada, kalau kita mau baca lengkap, itu kan ada doi. Doi bukan doi orang istimewa loh ya. Doi itu kayak number jurnalnya, ID number jurnalnya gitu kan. Itu kalau kita mau lihat lengkapnya itu harus copy doi-nya itu dimasukin ke Skyhub. Nah, tapi ini nggak tahu ya, ini legal apa non legal. Nanti mungkin bisa ditanyakan lagi aja ke dosen mata kuliah apa ya, metodologi penelitian itu gimana kalau pakai Skyhub kayak gitu. Tapi ada juga sih kalau dari teman-teman akuntansi misalnya, dia kan butuh toolsnya itu SPSS. Nah, sedangkan SPSS itu di UISI itu belum berlisensi, belum punya lisensi yang tetap, tapi dari mahasiswanya itu membutuhkan SPSS, jadi akhirnya pakai yang krek-krekan. Nah, itu juga saya nggak tahu ya ini legal apa nggak legalnya. Jadi itu mungkin balik ke pribadi diri sendiri sih, karena ya nggak tahu lah, ada yang membolehkan, ada yang nggak boleh. Itu kan nggak boleh, nanti skripsinya jadi apa kayak gitu kan. Saya juga nggak tahu ya, ini nanti ditanyakan lagi ke dosen mata kuliah metodologi penelitiannya gitu. Jadi nanti mungkin mungkin dari skor 4 ya, kemarin waktu seminar proposal sempat saya tulis poinnya itu, yang disoroti sama dosen penguji itu pada pemakaian Mendeley ya. Mendeley yang daftar pustakanya itu masih huruf besar, huruf kecil. Nah, nanti mungkin waktu saat demo nanti bisa saya tunjukkan gimana cara edit judul biar nggak besar kecil, biar rapi gitu kalau di daftar pustakanya seperti apa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada red flag buat teman-teman yang skripsian dan yang mau mengambil skripsi. Yang pertama, mengerjakan asal. Yang penting lulus sarjana. Ini big no sekali ya.
mengerjakannya asal-asalan. Nanti kalian nyeselnya baru kerasa loh kalau udah lulus. Kenapa ya? Kemarin aku ngerjain skripsinya kok asal-asalan, nggak totalitas banget. Ketika nanti di dunia kerja itu kalian ngerasa kok kayaknya nggak nggak merasa puas gitu loh sama dirinya sendiri ketika kalian tuh mengerjakan skripsinya itu cuma asal-asalan pokoknya lulus kayak gitu. Next, bukan karya sendiri. Contoh jogi skripsi. Nah, ini juga big no ya teman-teman. Karena pada dasarnya skripsi itu melatih kita mandiri, melatih kita pemahamannya seperti apa, melatih problem solving kita seperti apa, melatih belajar nulis itu seperti apa. Jadi kalau kalian ke joki skripsi ya sama aja, kalian cuma dapat enaknya aja, pokoknya lulus tadi kan. Jadi kalian tuh nggak dapat ilmunya. Padahal yang terpenting itu proses belajarnya, proses ilmunya itu seperti apa kayak gitu. Next, kurang tahu dan tidak tahu dari apa yang ditulis. Nah, ini juga ada kaitannya sama yang mengerjakan asal tadi. Kalian tuh pokoknya nulis aja, pokoknya sesuai aja. Tapi kalian tuh nggak paham apa yang kalian tulis dan apa yang kalian kerjakan itu nggak paham kayak gitu. Nanti ada kaitannya juga ketika kalian seminar proposal. Ketika kalian ditanyai ada dosen tuh kadang itu jahil, dia itu tanya maksud dari paragraf ini tuh seperti apa ya? Padahal itu kan hal yang mungkin sepele ya. Kok tanya satu? Kenapa nggak tanya metode aja sih Pak Bu? Kenapa kok malah tanya kalimat yang sepele ini gitu kan? Nah itu kita nggak bisa nebak dosen penguji itu tanya apa. Nah itu kalian juga harus mewanti-wanti juga karena kalau kalian nggak tahu terus yang nguji juga nggak tahu ya gimana kalian akan menyampaikan itu gitu kan. Next. Terus tidak memperhatikan timeline kampus. Nah ini beberapa temenku juga kerap kali itu nggak lihat timeline kampus, tiba-tiba hamin seminggu udah batas pendaftaran sidang akhir, sudah batas akhir seminar proposal kayak gitu. Jadi perlu digarisbawahi juga itu mungkin caranya itu bikin timeline sendiri sih. Timeline sendiri yang disesuaikan sama timeline kampus. Jadi seperti itu. Next. Selanjutnya. Nah, copy paste. Nah, copy paste ini sangat tidak dianjurkan karena saya mendapati ketika saya diminta beberapa dosen untuk ngecek skripsinya teman-teman saya, itu ada yang copy paste milik temennya sendiri. Dan itu padahal study case-nya itu beda. Tapi dia itu pakai study case-nya si temennya. Jadi, loh, kok nggak sama gitu kan? Kok beda? Padahal judulnya itu beda. Padahal judulnya memang sama. Topik yang diambil itu memang sama, tapi study case-nya mereka itu berbeda. Nah, itu ketahuan banget waktu itu sama saya sudah tak highlight warna merah karena dia ketahuan copy paste kayak gitu. Jadi enggak banget. Mending kalian tuh ngetik sendiri dari awal sama ngeparafrase kalau memang itu dibutuhkan untuk referensi kalian. Kayak gitu. Next. Kebut semalam. Ya, ini enggak banget sih kalau menurut saya untuk dikebut semalam karena itu kalian juga capek, pikiran kalian juga capek, nanti bisa sakit atau gimana. Belum nanti kalau ada kesalahan itu nggak bisa diteliti lagi itu mending dikerjakan di jauh-jauh hari sih. Jadi kita itu ada spend waktu untuk ngoreksinya gitu loh. Apabila nanti kok kayaknya kurang pas ya di kalimat ini. Jadi kayak gitu. Terus next. Next. Udah muncul belum sih? Belum ya? Halo panitia. Selanjutnya dong. Belum ngantuk kan ya si panitianya ini. Oke. Lost contact dan pasif. Oh,
jaringan saya kayak lost kontak sama pasif ya. Lost kontak ini jangan sampai kalian tuh lost kontak sama dosen pembimbingnya kalian. Jadi kayak kalian tuh malas-malasan kayak enggak, aku takut bimbingan karena dosen ini. Nggak usah takut. Kalian tuh malah seneng harusnya kalau diarahkan kayaknya mending gini deh, kayaknya mending gini. Tapi nggak semua omongan dosen pembimbing itu harus kalian mengiyakan gitu loh. Nggak semua mengiyakan omongan dosen pembimbing. Kalau memang kalian tuh nggak mampu, kalian tuh belum tahu gimana nanti endingnya tuh jangan asal mengiyakan. Jadi bisa negosiasi. Jadi skill negosiasi di situ itu perlu banget. Nah, biar kalian tuh nggak tambah berat gitu loh. Tambah berat tapi kalian tuh nggak tahu harus kayak gimana. Ujung-ujungnya nanti nggak dikerjakan skripsinya. Jadi daripada kayak gitu, mending dikomunikasikan aja sama dosen pembimbing. Bu, kalau misalnya kayak gini tuh gimana? Kalau misalnya gini tuh gimana? Kayaknya kalau gini saya belum ada referensi deh Bu. Mungkin dari ibunya ada referensi atau dari bapaknya dari referensi. Jadi kalian tuh jangan nge-push diri kalian sendiri. Mungkin kalaupun dosen pembimbing itu meminta kalian tuh bikin ini, itu kalian itu juga tanya kira-kira eh, literatur yang saya gunakan nanti gimana ya Pak? Gimana ya Bu? Ada nggak Pak? Ada nggak Bu? Contoh dokumennya seperti apa? Contoh ininya seperti apa? Jadi jangan langsung mengiyakan aja kayak gitu. Terus pasif di sini pasif itu kalian tuh kalau nggak diajak bimbingan sama dosen pembimbing, kalian nggak bakal bimbingan gitu. Padahal ada tipe dosen itu membiarkan anak bimbingnya itu yang nge-follow up dosen pembimbingnya. Ada yang tipenya itu dosen pembimbingnya itu kayak ngerangkul gitu loh anak-anak bimbingannya. Kayak ayo udah waktunya bimbingan, ayo segera masuk di Google Meet, ada yang kayak gitu. Tapi ada yang memang bener-bener kalian di lost gitu loh, di lost entah kalian tuh mau bimbingan atau enggak itu dosen tuh enggak urusan sama kita. Kan yang butuh kan kalian, bukan dosen pembimbing gitu. Jadi jangan pasif lah intinya. Terus next. Oke, demo time. Ini di sini saya mau demo tentang tadi yang Mendeley sama formatting. Jadi ada titipan sama dari Bu Brina juga tentang formatting ini. Bisa saya yang share screen nggak dari teman-teman panitia? Oke. Oke, izin share screen ya teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman ini di kosan saya ada teman saya lagi skripsian dan ini minta bantuan formatting. Jadi ini tolong dicatat baik-baik ya formatting dari saya. Oke, sudah muncul apa belum ya teman-teman? Sudah, Bang. Oke, pertama dari Mendeley. Mungkin dari Sisfor 4 udah banyak yang tahu ya. Di sini Mendeley itu bisa digunakan di Microsoft Word sama sama di Google Chrome. Caranya itu, nah ini bisa diinstal di Mendeley Web Importer dan bisa diinstal Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, terus apabila ini kan ada kaitannya sama daftar pustaka ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kan tata kelola teknologi informasi dengan COVID, ini kan huruf besar semua. Padahal pada formatnya itu harusnya itu capital each word gitu kan. Dari huruf kapitalnya itu cuma ada di depan-depannya aja gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, tinggal gini aja, jurnal yang kalian masukkan itu diklik, terus diedit aja di sini. Diedit misalnya tata kelola, jadi pindah aja gitu. Kelola teknologi informasi kayak gitu sih. Terus nanti kalau kalian exit ya udah ganti sendiri. Nanti kalau kalian masukin di citasi di daftar pustaka juga udah otomatis dia ngambilnya dari sini. Jadi
itu sih kemarin yang jadi point of view-nya saya waktu seminar proposal di Siswa 4 itu kan terkendala sama daftar pustakanya ketika kita pakai Mendeley. Nah, itu bisa diedit kok, teman-teman. Jangan panik. Bisa ini kalau misalnya namanya salah, namanya tuh harusnya ini. Nah, itu bisa diedit. Kalau namanya besar semua, itu bisa diedit juga. Nah, terus ini tahunnya misalnya ada page-nya dari yang kalian ambil tuh page mana biasanya ini di buku sih. Di buku itu dari halaman berapa sampai halaman berapa itu bisa dituliskan ke sini. Biasanya volume itu biasanya di jurnal, volume jurnalnya itu volume berapa? Itu bisa dituliskan misalnya 5 atau 6 itu bisa dituliskan juga di sini. Kayak gitu. Terus URL-nya bisa diinputkan. Terus kalau filenya misalnya kalian mau nambahkan file. Nah, ini biasanya itu kalau files ini itu biasanya itu ketika kalian ngimportnya itu dari Google Chrome atau Microsoft Edge gitu kan. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau bentar ya, coba saya lihatkan. Nah, ini loh di apa sih ini extension-nya. Nah, di extension itu ini bisa dimasukkan di extension. Jadi Mendeley ini bisa nanti kalian bisa coba-coba. Nanti kalau misalnya ada yang Mbak kok nggak bisa ya? Ini saya harus gimana? Itu nanti bisa bisa chat saya aja. Nanti mungkin kalau saya luang saya bantu kayak gitu. Terus setelah Mendeley sekarang tentang formatting. Nah, di sini formatting itu sebentar coba saya biasanya itu ada di sini saya ada 2 tips and trick sih. Ini pakai aku minta bantuan sama Arif dong. Arif, ini kan saya punya 2 tips and trick ya. Nah, mau pilih yang mana tips yang pertama apa tips yang kedua? Apa dua-duanya nih yang saya sampaikan? Waktunya cukup nggak kalau dua-duanya? Barangkali bisa dua-duanya, Mbak, mengingat masih cukup panjang waktunya. Oke. Jadi di sini saya bikin 2 sih ya. Bikin 2 biasanya itu kalau apa sih buku skripsi kalau dulu kan dicetak ya. Kalau sekarang itu kan yang semester kemarin kan cuma soft copy aja. Nah, kalau soft copy itu saya kurang tahu dia itu marginnya itu masih halaman kayak buku bolak-balik atau satu-satu. Nah, itu nanti bisa ditanyakan dulu ke pihak perpustakaan apakah ada pembaruan panduan atau seperti apa gitu kan. Jadi untuk heading, untuk margin ini itu kan kalau buku kan harus bolak-balik ya teman-teman. Jadi di sini itu page setupnya itu dibuat mirror. Nah, di sini itu mirror itu jadinya bolak-balik gitu loh. Kalau halaman ganjil itu di sebelah kanan, di sebelah kanan, iya halamannya itu di sebelah kanan. Kalau genap itu di halaman kiri gitu kan. Ya. Nah, ini tuh 3 cm. Terus inside-nya itu juga 4. 4 itu kayak sebelah kiri gitu loh. Kirinya atau kanannya. Inside itu kan kalau halaman 1 kan sebelah kanan, berarti yang lebih lebar itu yang sebelah kiri. Kalau nanti halaman genap itu yang lebih lebar itu yang sebelah kanannya gitu. Jadi kayak mirror gitulah intinya. Bercermin kan kayak gitu. Ini juga 3. Nah, ini di gini. Jadi kalian beda. Ini nanti kalau ini nggak kelihatan sih, tapi kalau nanti kalian sudah ngetikkan banyak di Word-nya kalian itu nanti bakalan kelihatan perbedaannya seperti itu. Mungkin dari teman-teman siswa 4 bisa dicoba sih. Atau ada yang belum setup marginnya itu bisa dicoba. Nah, kemudian ini headingnya kan masih original ya, masih
masih bawaannya. Nah, kemudian ini misalnya di heading gitu kan, heading 1. Heading 1. Nah, ini kok biasanya kalian kalau nge-heading itu font-nya itu beda. Font-nya itu bisa Calibri, Cambria kayak gitu. Nah, itu jangan panik, jangan kenapa-kenapa teman-teman, karena semua bisa diedit. Oke, foto aja bisa diedit kan ya, dokumen apalagi kayak gitu. Nah, di sini tuh kalian bisa edit formattingnya seperti apa, fontnya itu seperti apa, mau Arial, Times New Roman, atau Cambria. Di sini misalnya kita pilih Times New Roman ya, kita pakai acuan dari kampus, terus fontnya itu 12, terus misalnya bold, nah terus di tengah gini, terus ini tuh agak renggang gitu, nggak mepet-mepet banget, terus warnanya warna hitam, terus habis itu kita format paragrafnya. Nah, paragrafnya ini biasanya itu ada spasi setelah sama sebelumnya. Nah, ini kita kosongkan aja teman-teman. Nah, terus jangan lupa ini dicentang. Terus nanti kalian bisa 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 apa ya, memahami lebih dalam kenapa kok ini dicentang ya tadi sama Mbak Alfi mungkin kayak gitu. Nah, itu bisa dibaca lagi nanti di Word-nya masing-masing ya. Kenapa harus saya centang kayak gitu kan. Terus line spasinya itu 1,5. Kemudian di oke aja. Terus jangan lupa di oke juga lagi di sini. Kayak gitu. Jadi ketika kalian nanti nge-heading lagi, misalnya bab 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 2 landasan teori gitu kan. Teori. Nah, ini kalau kalian heading 1, dia langsung otomatis. Jadi nggak perlu ngerubah ini. Jadi langsung aja. Gitu. Ininya dimodifikasi. Tuh. Oke, teman-teman. Oke. Oke. Oke, setelah itu udah nih, udah misalnya nih daftar isi. Nah, di sini ada triksnya teman-teman. Ya, mungkin udah ada banyak yang tahu ya ini. Udah ada banyak yang tahu. Biasanya kalau kalian teman-teman itu kan di enter sampai bawah. Nah, itu ada tipsnya juga. Jangan anak siswa harus ini ya, harus paham banget Microsoft Office ya. Terus kalau kayak gitu biasanya itu langsung Control plus Enter. Jadi dia udah ke bawah sendiri. Jangan enter nanti kalau kalian enter man enternya cepat rusak teman-teman seperti itu. Nah, misalnya ada lagi biasanya itu ini kan untuk ngelihat udah di heading apa enggak kan di sini heading. Nah, biasanya ini bab 1 pendahuluan itu biasanya banyak teman-temanku sendiri itu bab 1 itu pasti diantar kayak gini. Jadi di sininya itu ikutan. Sedangkan nanti kalau di daftar isi coba ya. Aku bikin daftar isi di sini reference table of content. Oke. Nah, kalau kayak gini, kalau kalian enter tadi di bab satunya, dia bakal ikut di daftar isinya tuh juga bakal ikut gitu. Jadi ada tipsnya juga di sini. Bukan di enter ya teman-teman, tapi shift plus enter. Jadi dia nggak ke bawah. Gitu teman-teman. Dia di bawah, tapi dia di sini nggak ke bawah gitu loh. Jadi kalau di daftar isi, di update, dia itu tetap di sampingnya gitu loh. Di sampingnya gitu. Jadi dia nggak ke bawah gitu. Itu ya teman-teman. Nah, terus di sini ini kan ada 2 nomor nih. Jadi dia ikut heading 2. Nah, ini penomorannya jadi ini. Jadi kalau tips yang pertama jadi ini, jadi apa? Jadi agak ribet kalau tips yang pertama. Ini tergantung ya dari teman-teman kayak gimana. Mau pakai yang tips yang pertama atau yang kedua, ini nanti pilihan masing-masing. Yang di sini saya kasih yang dua-duanya pokoknya. Di mana ya? Oh iya, nggak bisa. Enter apa ya? Nah, ini versi santainya sih. Kalau nggak buru-buru.
bisa diedit-edit kayak gitu. Heading 2 pun juga sama sepertinya. Bisa dimodifikasi di bold, di tengah, di pinggir apa digimanain, terus di format, terus di paragraf, ini before afternya jangan lupa, terus ini, terus di oke, udah deh gitu. Terus habis itu misalnya nih kita ada misalnya di bab 2. Di bab 2 kita ada tabel nih. Nah, tabelnya ini harusnya kan kalau penulisan tabel itu kan harusnya 2.1 misalnya. Nah, maksud dari 2.1 itu ada maksudnya teman-teman. Jangan asal kenapa harus 2 titik ya? Kenapa kok nggak 1 titik? Kenapa nggak tabel 1 aja ya kayak gitu? Bukan, itu ada maksudnya. Misalnya tabel 2.1 misalnya tentang apa ya? Perbandingan metode kayak gitu kan. Tabel. Nah, tabel 2.1 misalnya 2.1 tentang perbandingan metode. Nah, ini ada maksudnya. 2.1 ini apa? 2 ini adalah tabelnya itu muncul di bab 2. 1 ini apa? Tabel yang pertama kali muncul di bab 2. Paham nggak sih? Iya nggak? Masuk nggak penjelasannya? Paham nggak sih? Paham nggak, Rif? Paham, Mbak. Oke. Habis itu ada maksudnya gitu. Nggak mungkin kan panduan itu nggak ada maksudnya kalau dituliskan seperti itu. Nah, di sini tuh kalian tuh nggak usah apa ya menuliskan satu-satu. Di sini tuh ada triknya gitu. Jadi triknya itu ketika ada tabel di bab manapun itu kalau ini kan masih di tips 1 ya. Tips yang pertama itu kalian inputkan aja di ini. Di depan babnya itu ada angkanya. Di depan babnya ini ada angkanya. Ini trik nakal ya. Nah, ini kan tadi kan masih di captionnya itu manual. Nah, kalau di captionnya ini udah otomatis, klik kanan, insert caption. Nah, ini jangan table ya, tapi tabel. Terus numbering, ini jangan lupa dicentang. Oke. Di oke juga, terus di oke. Nah, ini langsung otomatis tabel 2.1. Gitu. Tinggal tadi belum ini ya, belum ini. Belum aku kasih deskripsinya. Misalnya ini perbandingan metode. Nah, dia langsung otomatis. Begitupun nanti. Nah, ini kan masih aku format manual. Nah, di sini tuh juga kalian bisa modify sendiri gitu loh. Entah itu bold di tengah apa di mana atau gimana itu nanti bisa kalian ini sendirilah. Nah, kayak gitu. Terus coba ya kita inputkan lagi satu tabel misalnya tabel apa gitulah intinya. Kita insert caption. Nah, udah dipastiin tadi, nah dia langsung 2.2. Kita nggak usah nge-caption manual lagi gitu loh. Kita hemat energi, hemat waktu, dan efisien gitu. Jadi gitu, kalian tinggal tabel apa gitu kan. Terus udah mungkin udah tahu dari teman-teman Sisport, harusnya sih udah banyak yang tahu ya. Perihal daftar tabel dan daftar gambar. Ya tinggal ini aja. Kalau daftar isi kan ini. Kalau daftar tabel atau daftar gambar ya tinggal ini aja ini jangan lupa kalian butuhnya apa, tabel apa gambar, kalau misal butuh tabel ya tinggal ini aja. Nah, ini tinggal diedit aja. Kalian tak pakai font apa, spasinya berapa kayak gitu sih. Itu. Nah, biasanya kalau di daftar isi kan tadi kan ada angkanya tuh di depannya. Coba kita update ya. Pasti ada angkanya di depannya. Nah, di sini kadang kalau tips 1 ini masih agak rumit gitu loh, agak harus delete dulu
harus ngeanu dulu. Nah, kalau di sini kan pasti ketahuan ya. Nah, ini jangan lupa diputihkan aja, di warna putih gitu. Kan nggak kelihatan ya. Begitupun nanti bab selanjutnya kayak gitu. Begitupun juga gambar. Gambar ini juga sama sih, tinggal labelnya apa, kita pastiin numberingnya, include tabel jangan lupa dicentang, heading ikut heading yang mana, ininya apa, kayak gitu. Terus di oke aja, dia tinggal gambar 2.1, soalnya dia gambarnya ini ada di bab 2 dan muncul pertama kali gambar apa gitu kan. Tuh, ini kalau tips yang pertama. Gitu. Kalau tips yang kedua, sebentar. Kalau tips yang kedua ini, new tabel, new dokumen deh. Kalau tips yang kedua ini kita ambilnya dari sini. Kita bikin headingnya dulu. Bikin headingnya dulu, bikin formatnya dulu. Kita bikin define new multiple list. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, bla 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 bla, sampai selesai gitu kan. Nah, di sini itu kita coba di more dulu. Nah, di sini ini tuh kita hapuskan dulu. Kita hapuskan, misalnya kita mau bikin bab bikin heading buat babnya gitu kan. Misalnya bab. Nah, di sini itu kita nulisnya bab aja, bab terus spasi, terus masukkan angkanya, terus ini dilingkan ke heading 1. Ini banyak kok di Google nanti, banyak di Google, banyak di YouTube. Nanti kalian bisa coba cek aja di YouTube-nya seperti apa. Terus dua ini juga sama, kita itu include level number dulu, terus baru dikasih titik, terus dikasih angka, terus ini jangan lupa ngelink ke sama heading 2, terus begitupun di yang 3 ini, di 3 ini kita ke ini dulu level 1, terus di level 2 mungkin udah banyak yang tahu ya ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu aja sih. Tuh. Ini jangan lupa di heading 3. Di sini kalian, oh bentar, ada yang kurang guys ternyata. Ada yang kurang yaitu ininya. Ininya space aja. Soalnya kalau tab itu dia terlalu ini jaraknya terlalu lebar. Tuh guys. Nah, bab 1 misalnya. Heading 1 bab 1 pendahuluan. Terus misalnya kalian mau bikin heading 2. Nah, kalau heading 2 di sini langsung otomatis gitu, latar belakang. Salah bold belakang. Nah, ini kok nggak bold juga? Ya udah, tinggal di bold aja, dimodify kayak gitu. Terus misalnya di enter, terus kamu bikin lagi heading bikin apa? Rumusan masalah. Gitu. Terus kalau mau bikin heading ya berdua apa? Tunjangan pustaka. Ini kayak gini. Nah, terus bentar. Terus misalnya kalian mau bikin daftar pustaka gitu kan, daftar pustaka, daftar isi. Nah di sini kalau daftar isinya, ini coba ya. Kalau di sini kalian nggak usah ngapusin satu-satu kayak tadi yang pertama. Kan tadi kan yang pertama kan ada angkanya ya di depannya. Nah di sini kalian nggak usah ngapusin satu-satu, dia udah otomatis di sini. Gitu. Jadi tinggal ngerapiin aja gitu sih. Dan begitupun kalau tabel ya coba. Kalau tabel tadi kan agak agak rumit gitu, harus pakai ngasih angka-angka dulu di depannya. Nah kalau di sini tinggal ini aja langsung. Oh kok di bawah sih, atas. Tabel itu di atas, kalau gambar di bawah. Tinggal ini aja, terserah kalian mau itu sih.
Udah selesai demonya. Udah selesai, Rif. Udah 2 itu aja. Tinggal tinggal kalian aja mau pakai yang mana. Kalau udah terlanjur pakai yang kayak gini-gini ya udah lanjutin pakai yang gini-gini aja, tapi ya susahnya tadi yang di daftar isi kalian harus ngapusin satu-satu aja dulu gitu. Ya kalau nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih kalau kalian mau mode santai. Kalau ini kan mode 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 praktisnya gitu ya. Harus heading dulu, harus formatting dulu, baru ngisi. Ada yang ngisi dulu baru formatting, itu tergantung selera masing-masing sih, kayak gitu. Oke, mungkin itu demo dari saya. Bisa di-share screen lagi mungkin dari panitia. Oke, ini ada kalimat kalimat apa ini? Penyejuk apa ya? Kalimat semangat apa ya? Terserahlah apa itu. Skripsi itu tidak sulit, hanya saja berat memulainya. Itu karena memang skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, tapi bukan hanya selesai yang memang hanya pengen ya udahlah pokoknya lulus, bukan, tapi skripsi yang kalian kerjakannya itu udah totalitas dan selesai, itu skripsi yang bagus, seperti itu. Oke, semangat buat pejuang skripsi atau yang akan mengambil skripsi. Skripsi itu tidak menakutkan, tinggal kalian melihatnya dari mana. Good luck. Oke, next. Oh, oke, thanks. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Apabila nanti ada yang ditanyakan, bisa kirim email. Kirim emailnya mungkin kalau file skripsinya error ya. Atau WhatsApp saya, atau DM Instagram saya. Feel free to ask me sih. Oke. Oke, Arif sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Alfi atas pemaparan materinya. Alhamdulillah pemaparan materi pada pelaksanaan workshop skripsi ini telah selesai. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kepada peserta yang barangkali ingin menggali lebih dalam mengenai tips and trik dalam penyusunan dokumen skripsi ataupun lebih dalam membahas mengenai menghindari plagiarisme, saya persilahkan untuk bertanya. Adapun untuk teknis sesi tanya jawab ini, peserta bisa melakukan raise hand terlebih dahulu untuk kemudian bisa saya persilahkan langsung on mic bertanya, ataupun bisa juga melalui bertanya via fitur chat di kolom komentar. Barangkali dipersilahkan kepada peserta. Atau sambil menunggu peserta untuk bertanya via raise hand dan via fitur chat, izin panitia kembali ke slide sebelumnya untuk saya bacakan pertanyaan peserta dari daftar pertanyaan yang diajukan saat mengisi link pendaftaran. Barangkali Mbak Alfi bisa memilih salah satunya yang belum dijelaskan ataupun itu. Mungkin nomor 8 dulu ya. Kayaknya adakah tips and trik untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu? Nah, ini itu ada pengalaman yang apa ya? Pengalaman pribadi sih ya. Dulu saya itu ini mungkin bisa tips and trik atau lebih ke sharing aja sih. Terserah terserah nanti kalian nangkepnya gimana. Kalau saya dulu sih ya. Dulu itu saya tuh selalu menuliskan keinginan saya jangka pendek atau jangka panjang. Di setiap semester itu saya akan memperbarui harapan-harapan saya dan timeline-timeline rencana-rencana saya ke depannya seperti apa. Nah, pernah suatu ketika waktu dulu mungkin waktu IO Games itu mungkin kalian juga diminta buat roadmap, dan itu saya juga menuliskan lulus 3,5 tahun, dan entah kenapa itu saya tuliskan juga di tembok-tembok kosan saya waktu itu yang masih yang bisa saya lihat lah intinya, yang masih bisa saya lihat dan saya
buat motivasi gitu lah. Lulus ini timeline apa gitu kan. Tahun ini ngapain aja, terus apa yang udah kecentang. Nah, jadi itu sih kalau tips and trick. Jadi kalian tuh punya timeline sendiri. Entah itu jangka pendek atau jangka panjang itu kalian sudah kalian tuliskan gitu loh. Bikin targetnya itu seperti apa, tiap semester itu seperti apa, tiap tahun itu seperti apa. Terus jangan cuma dilihat, biasanya tuh cuma dilihat tapi nggak dikerjakan. Nah, itu biasanya tuh bisa memacu diri sendiri sih, jadi memotivasi, oh aku harapanku tahun ini, gimana ya caranya? Jadi setiap malam itu tak liatin tulisan lulus 3,5, bisa nggak ya? Dulunya tuh sempat sempat ya udahlah maksimal aja 4 tahun, nggak usah yang gimana-gimana, tapi nggak tahu juga sih ya karena memang itu bisa menjadi motivasi diri sendiri itu ya, saya juga nggak tahu karena itu bisa mensuggest saya sendiri itu juga saya nggak tahu gimana semesta itu bekerja gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih tips and trick untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu jadi buat target, buat aktivitasnya kegiatannya seperti apa, terus dicicil jangan lupa. Terus ya jadikan motivasi, jangan cuma dilihat aja gitu. Gitu sih. Cukup menjawab nggak Baik, ya? baik, terima kasih Mbak Alfi. Mengingat untuk yang pertanyaan 8 ini mungkin relevan dengan pertanyaan yang 11, di mana persiapan skripsi untuk mahasiswa tingkat Oh tingkat iya. awal gitu kan. Soalnya Iya. ya benar apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfi, ketika mungkin IOCM ditulis tuh lulus 3,5 tahun ataupun lulus tepat waktu, tapi kok ketika kita tidak menjaga konsistensi itu ya nantinya mungkin ketika di akhir-akhir ya udah deh daripada lulus tepat waktu mending lulus di waktu yang tepat gitu kan, seperti itu Mbak Alfi. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Uston Nawawi dari Sispor 7. Oh iya. Izin bertanya bagaimana susunan skripsi itu apakah fleksibel dari tahun per tahun ataupun tetap ataupun konsisten seperti itu. Kemudian maksudnya kayak susunan dari latar belakang atau sampai penutup itu bagaimana susunannya, apakah tetap dari tahun ke tahun atau ada sedikit perubahan ataupun bagaimana, dan apakah itu paten? Barangkali Mbak Alfi bisa menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Uston siswa 7. Untuk susunan skripsi itu kalau dari sampai saat ini ya, sampai kebijakan sampai saat ini yang saya tahu itu seperti itu gitu. Kalau di buku panduan ya seperti itu, bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, batasan masalah kayak batasan permasalahan atau batasan penelitian kayak gitu. Kalau di bab 2 ya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka nanti isinya dasar-dasar apa yang melandasi penelitian kalian kayak gitu. Terus bab 3-nya metode penelitian itu di metode itu seharusnya ada beberapa di metode itu ada yang berbeda isinya, ada yang sama kayak gitu. Misalnya di ini ada Mas Novel nggak sih? Masih ada Mas Novel nggak sih? Ada ya kayaknya. Masih ada, Mbak. Oke, kalau di oh ya. Nah, ini kalau dari penelitian saya sama Mas Noval, ini ada perbedaan gitu di bab 3-nya maupun di bab 2-nya. Kalau di bab 2-nya saya ada penelitian terdahulu menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya sama cari gap atau kekurangan dari skripsinya itu. Nah, kalau di Mas Noval itu beda. Kalau ujiannya Mas Noval kemarin gimana ya bab 2-nya? Gimana, Mbak? Bab 2-nya punyamu skripsimu kemarin gimana? Bab 2 kemarin punyaku di bagian kan skripsiku kan tentang UI UX. Nah, Ya. di UX itu jadi jelasin deh tuh ada metode apa sih di penelitianku itu, metodenya aku pakai apa, terus habis itu ada beberapa juga kayak kan kita nyebutnya sering UI UX kan. Iya. Nah, ternyata dua hal itu berbeda gitu. Nah, itu juga dijelasin tuh di bab 2 gitu. Terus paling sama ini sih apa ya? Per metodenya itu sendiri-sendiri, ada stepnya sendiri. Nah, itu juga dijelasin di bab 2 juga.
ada nggak sih yang di bab 2-mu dulu, ada nggak sih yang membahas penelitian terdahulunya itu seperti apa, dan kamu menganalisis gap-nya itu seperti apa? Ada penelitian terdahulunya itu tentang eh, respondennya itu berapa. Jadi aku juga sharing ya tentang penelitian di US itu kan minimal tuh ada 5 responden yang kualitatif. Nah, kenapa ada 5? Nah, itu mengacu pada penelitian terdahulu. Itu ada di websitenya Nielsen Norman. Nah, kenapa ada 5? Karena setelah 5 responden itu temuannya nanti melandai gitu. Nah, jadi mungkin penelitian terdahulunya di bab 2 aku ada di sebelah situ, Mbak Alwi. Gitu. Oke, terima kasih ya Noval. Oke, kalau di bab 3 biasanya itu kalau di saya itu cuma metode penelitian sama teknisnya penelitian saya itu kayak gimana. Tapi ada di sebagian teman saya juga, karena memang ambil datanya itu dari perusahaan, dan itu membutuhkan kayak ada timelinenya gitu loh, ada tempat, ada waktu, ada kayak ada ganjarnya kayak gitu kan. Terus gimana gimananya itu dimasukkan di bab 3. Tapi kalau kemarin saya itu cuma penjelasan teknisnya sama metode apa sih, alur alur penelitiannya sih. Jadi itu menyesuaikan kebutuhan dari topik skripsi kalian sih, kayak gitu. Kalau sejauh ini dari buku panduan sih, em, ya saya mengikuti buku panduan yang ada di Wisi sih kayak gitu. Jadi itu menyesuaikan aja kebijakan di tahun itu seperti apa, apakah ada pembaruan atau udah sama kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja isinya seperti apa gitu. Ya semi fleksibel tapi nggak fleksibel, tapi ya nggak monoton kayak gitu gitu. Jadi bisa kalian modifikasi sedikit sih, dan itu pun sesuai persetujuan kalian sama dosen pembimbing. Jadi nanti kalau kalian ditanya sama dosen penguji, kenapa kok bab 2-nya itu isinya gini gini gini, ya ya saya, ya tapi kalian juga jangan, ya saya pengennya kayak gini ya, itu bukan jawaban yang ilmiah gitu loh. Kalian tuh juga harus ketika ditanya sama dosen penguji itu juga harus ilmiah, karena memang apa yang kalian skripsi itu belum teruji secara secara ilmiah gitu. Kalian kan masih butuh referensi-referensi ilmiah dari jurnal-jurnal lain. Nah, itu yang menguatkan menguatkan penelitian kalian gitu loh. Karena uh, saat kalian mengerjakan skripsi itu masih dalam opini gitu loh. Kan kalian tuh makanya tadi kan waktu di alur perskripsian kan karena ada jurnal-jurnal yang harus diacu kayak gitu. Nah, itu penguat kalian. Jadi kalau ketika kalian jawab, kenapa kamu kok pakai metode seperti ini gitu kan? Ya suka-suka saya Bu, saya kan pengennya pakai metode ini gitu. Ya jangan gitu teman-teman. Kayak karena berdasarkan peneliti ini tahun sekian itu penelitiannya gini 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 Bu. Jadi saya mengacu pada itu. Jadi seperti itu kalau cara menjawab yang ilmiah gitu. Karena kan sejadinya skripsinya kita itu masih belum ada apa-apanya dan belum terbukti gitu loh. Gitu sudah, Arif. Mungkin terjawab Baik, ya dari terima kasih Mbak Alfi. Bagaimana Uston, apakah apa menjawab? sudah menjawab sama. Untuk susunannya barangkali semi fleksibel, tapi tanpa merubah template dasarnya seperti itu barangkali Uston. Oke, sudah Kak Tenggi. Oke, sama-sama. Barangkali ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, baik via raise hand maupun fitur chat. Nggak apa-apa guys, kita sharing-sharing aja. Santuy, jangan formal-formal. Nggak sama dosen loh kita ini. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi pasti kalian, aku harus tanya apa ya? Aku nggak tahu harus tanya apa. Kayak gitu pasti ya. Apa nih Mas Noval? Coba rasain. Baik, dipersilakan kepada Mas Nova. Mbak Alfi mau tanya nih. Iya, apa? Ini nulis nulis apa?
ucapan terima kasih, nama doi di ucapan terima kasih itu boleh nggak sih Mbak? Oke, oke. Ini menarik ya, karena sebagian skripsi dari yang saya baca itu ada yang berterima kasih sama orang spesial di situ, ada yang spesial kepada pacar saya yang menemani saya ketika menyusun skripsi. Menurut saya sih ya, ini lucu sih. Ini selera orang masing-masing sih. Uh, Kalau menurut saya sih, karena saya nggak menuliskan, berarti ya itu sesuai selera sih Mas Noval. Jadi ada orang yang menuliskan karena memang dia itu berjasa waktu dia skripsian tuh ya, ya gak apa-apa, itu nggak masalah, itu hak dia kan. Di situ kan kita diberikan kebebasan untuk berterima kasih ke siapapun, tapi ya jangan lupa dari sekian doi itu pasti ada teman-teman yang lebih mensupport kita kayak gitu sih. Jadi itu hal yang apa ya, hal yang tergantung tergantung pribadi masing-masing sih kayak gitu. Jadi ya silahkan kalau kalian yang punya seseorang spesial di saat skripsi dituliskan di situ ya juga nggak apa-apa, tapi pun kalaupun nggak menuliskan juga nggak apa-apa sih kayak gitu, nggak ada masalah dan nggak harus ditulis, nggak harus diuji gitu, nggak bakal diuji juga gitu loh. Itu suatu kebebasan, soalnya dulu waktu tata dosen membimbing saya itu di kata pengantar, ya gitu kalau nggak salah, kalau berterima kasih itu kalian boleh kok berterima kasih kepada siapapun yang sudah berkontribusi kepada kalian waktu skripsi, entah itu orang tua kan pasti ya, orang tua, dosen, teman-teman seangkatan, itu boleh kok, nggak masalah, nggak ada yang menghakimi, nggak boleh, iya, nggak, ya nggak juga gitu loh. Itu suatu kebebasan sih, tergantung orangnya juga mau pingin menuliskan apa enggaknya gitu. Ada kok yang menuliskan, waktu itu saya baca terima kasih kepada Jungko, kepada apa Suga, itu juga ada. Waktu saya baca itu ya nggak masalah gitu loh. Kan emang dia yang menemani dia saat skripsi, entah itu muter lagunya, entah itu memandangi fotonya, itu kan juga sesuatu hal yang itu yang apa ya, yang membuat dia motivasi ngerjakan skripsi. Aku harus lulus skripsi untuk Jungkoku, entah itu untuk Sugaku, itu kan juga selera masing-masing gitu kan. Itu kan cara dia untuk mengekspresikan semangat itu kan juga beda-beda gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Apakah pertanyaan dari Mas Noval terjawab, Mas? Novel ini aneh ya jawabannya. Belum ini Mas, masih ada yang ganjel dikit. Baik, Nah, dipersilakan. itu kan tadi kan Mbak Alfi bilangnya itu kan boleh terserah ya, maksudnya kalau ditulis ya boleh, nggak ditulis ya boleh. Berarti di lembar skripsi itu, lembar ucapan terima kasih itu boleh nggak usah dimasukkan di dokumen, Mbak? Jadi habis apa ya, di halaman terima kasih itu habis halaman apa sih, Mbak? Ya pokoknya di dokumen itu nggak ada halaman ucapan terima kasihnya, itu berarti boleh Mbak kayak gitu? Loh, ada nggak sih yang di kata pengantar itu loh? Terima kasih kepada Allah, kepada rektor, kepada dosen, itu ada sih. Nah iya, cuma kan tadi kan Mbaknya boleh kan, boleh mau ditulis siapa saja boleh. Lah Iya. berarti kalau saya nggak mau berterima kasih sama siapa-siapa, berarti halaman terima kasih itu nggak usah ada di dokumen, berarti boleh Mbak kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa ya? Oke, Mbak Alfi ini, Mbak Alfi yang ngomong ya. Oke. Loh, nggak boleh gitu, wah ngawur, ngawur, ngawur. jangan di itu kan guys, Mas Novel ini langsung di mute aja. Oke, lanjut aja Rif. Baik, terima kasih Mbak Alfi dan Mas Noval. Jadi untuk kesimpulannya tadi kan sah-sah saja untuk menuliskan siapapun yang berjasa dalam penulisan skripsi kita. Tetapi satu hal yang harus diingat, mungkin namanya skripsi kan ada tertulis gitu kan, ada sejarahnya yang mungkin nantinya akan jadi Kenangan.
kenangan gitu kan. Iya, Iya, benar, kenangan. Jadi pastikan orang-orang yang kita yang tulis itu ditulis. ya benar-benar bukan jadi kenangan gitu kan. Iya, Seperti itu. betul. Betul sekali, jangan cuma kayak Mas Novel ya. Iya. Barangkali masih ada yang ingin bertanya, peserta? Ataupun sambil menunggu satu pertanyaan dari list nomor 5, barangkali, Mbak. Bagaimana cara mengajukan proposal untuk menjadikan perusahaan sebagai studi kasusnya? Barangkali Mbak Alfi berkenan menjawab. Oke, bagaimana cara mengajukan proposal untuk menjadikan perusahaan sebagai studi kasus? Nah, di sini itu eh, untuk pengajuannya itu kalian cuma bawa surat pengantar dari kampus sama proposal seminar kalian dari bab 1 sampai bab 3 ke perusahaannya. Tapi eh, diingat juga kalian sebelumnya itu udah kong kali kong gitu loh sama perusahaannya. Mungkin ketika kalian magang ya, kalian udah nyaman nih sama divisi itu atau perusahaan itu. Nah, kalian tuh coba-coba pendekatan gitu loh sama orang-orang di perusahaannya seperti itu. Eh, Pak, kalau kira-kira saya nanti skripsian, saya ambilnya topiknya di sini, perusahaan ini kayak gimana ya? Jadi berupa sharing-sharing gitu loh sama atasan kalian di tempat magang itu. Kira-kira gimana ya Pak? Gini 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 topik yang mungkin kalian sudah ada topik itu ya topik saya tuh kayak gini 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 Pak kayak gitu. Nah, jangan lupa juga ketika kalian sudah mendapat lampu hijau dari perusahaannya itu kalian coba diskusikan dulu ke dosen wali atau dosen pembimbing gini gini gini. Jadi sebelum kalian mengajukan proposal ke situ, itu kalian itu sudah ada kong kali kongnya di belakang gitu loh. Jangan sampai kalian itu sudah mengajukan proposal ke perusahaannya, tapi waktu kalian mengajukan ke perusahaannya itu kalian ditolak. Soalnya ada kejadian kan, waktu dia ada orang itu waktu magang dia diperbolehkan ambil data dan lain sebagainya. Tapi ketika selesai dia sempro, itu data yang akan dia ambil di perusahaan itu tuh nggak boleh gitu udah. Nah kan gimana gitu loh. Ya, jadi kalian harus memastikan dulu kong kali kong di belakang gitu loh. Kalau data itu beneran bisa diambil nggak sih? Boleh nggak sih? Serahasia itukah atau memang ini tuh nggak apa-apa buat diambil kayak gitu. Jadi komunikasi dari awal aja sih sama perusahaannya. Kalau dari universitasnya sih pengajuan surat penelitian sama bawa ini aja, bawa proposal sidang proposal kalian dari bab 1 sampai bab 3 itu aja. Gitu. Gitu sih. Sudah Baik, hari. terima kasih Mbak Alfi atas Oke. jawabannya. Apakah Oke. ada pertanyaan lanjutan lagi dari peserta? Diperkenankan. Atau sambil menunggu pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang dari nomor 6 sampai 7 mungkin relevan, di mana untuk berapa sih persentase maksimal plagiarisme di UISI sendiri, kemudian kapan dosen pembimbing ataupun penguji melakukan cek plagiarisme itu di skripsi kita. Barangkali Pak Alfi berkenan. Oke, tentang cek plagiarisme ya. Di sini kalau di tahun saya kemarin itu waktu di spill sama dosen itu di bawah 25%. Di bawah 25% itu baru lolos kayak gitu kan. Tapi kapannya itu ketika kita sudah selesai mengerjakan semua. Jadi udah final gitu loh, udah final, udah sampai buku skripsi yang sudah di ACC dan lain sebagainya, itu baru dicek. Lah, ngeceknya itu waktu di tahun saya itu ngeceknya itu pakai Google Classroom. Dan saya juga baru tahu Google Classroom itu ada fitur yang cek plagiarism gitu kan. Nah, ada yang pakai cek Turnitin. Nah, ini tuh kayak pro dan kontra gitu loh. Kalau pakai Turnitin itu ada yang bilang kalau ketika kalian ngecek sekali itu jangan dicek lagi.
karena ada yang bilang, tapi saya kurang tahu ya, nanti mungkin dari teman-teman bisa cari lagi itu udah valid apa enggak datanya. Kalau kita sudah cek sekali di Turnitin dan mau cek lagi itu bakalan lebih tinggi, soalnya ketika kita cek sekali itu ada kemungkinan draft skripsi kita itu udah ke-upload ke internet gitu loh. Jadi bisa aja itu ketika kita cek 2 kali itu ya dianggap plagiarisme gitu. Jadi ada pro dan kontranya itu kalau Turnitin. Kalau kemarin dari pengalaman pengalaman saya sendiri itu cek plagiarismenya itu ketika sudah selesai semua, sudah ACC semua, sudah rapi, tinggal buku cetak ya. Buku cetak itu baru dicek plagiarismenya di Google Classroom. Jadi ada assignment khusus. Kayaknya ada deh. Coba di Classroom saya deh kayaknya. Sebentar. Boleh coba ini deh. Oh iya ini deh. Bentar deh. Classwork. Boleh saya screen nggak teman-teman? Dari teman-teman panitia. Jadi udah muncul belum Arif share screen saya? Masih proses, Mbak. Sudah. Jadi di sini dulu itu ada Google Classroom yang khusus untuk teman-teman yang skripsian. Nah di sini tuh ada ininya, ada kayak assignment gitu loh buat ngisi. Nah ini itu di sini tinggal turn in aja kalian gitu. Nanti ada pengecekannya sendiri, coba deh. Ini belum sih kayaknya. Bisa nggak ya? Coba ya. Skripsi ya. Skripsi. Skripsi mana ya? Kok nggak ada skripsiku? Sorry guys, skripsi. Ini deh kayaknya. PDF apa? Apa ya? Ini ada deh kayaknya. Coba ya. Ini. Tapi nanti dimasuk. Jadi kayak gini sih. Jadi nanti ada Google Classroom yang dikasih sama ini sama Kak Yoga itu nanti buat cek plagiarismenya. Jadi ada sendiri sih gitu. Nanti bakal dikasih tahu kok harus ngapainnya. Soalnya di sini juga Pak Yoga juga sounding kayak gitu kan. Gitu sih. Cek plagiarismenya ini ada kok di sini. Mengerjakan skripsi harus dikumpulkan ke perpustakaan. Jadi gitu. Kalau Turnitin itu setahu saya itu UIS itu belum ada Turnitinnya deh kayaknya, belum berlangganan kayaknya. Tapi nggak tahu sih kalau tahun ini. Coba di follow up aja ke perpustakaannya. Soalnya waktu saya ngerjakan skripsi, saya tanya Turnitin ke perpus belum punya. Tapi nggak tahu kalau sekarang gitu. Jadi mungkin dari teman-teman siswa 4 nanti bisa ditanyakan tentang cek plagiarisme ke perpustakaan atau ke prodi seperti apa gitu sih. Gitu sih Arif. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Alfi atas tips and triknya mengenai plagiarisme, di mana mungkin ketika kita kelas hybrid ataupun kelas online yang pengumpulan tugasnya via via Classroom gitu kan, jangan dulu mikir skripsi, ya Classroom juga udah ada fitur plagiarisme seperti itu. Jadi hati-hati Ya. untuk tetap mengerjakan tugas yang original seperti itu. Baik, nampaknya sesi tanya jawab pada pelaksanaan workshop skripsi ini telah selesai. Terima kasih kepada Mbak Alfi telah memberikan sedikit banyak pengalaman serta pengetahuannya mengenai skripsi ini, yang mana menulis merupakan rekam jejak pemikiran dalam bidang literasi. Dengan menulis, setidaknya kita sedang mewariskan gagasan dan sebuah karya untuk bisa kita nikmati di kehidupan selanjutnya di masa depan. Di mana proses menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari membaca, karena menulis tanpa membaca adalah kesalahan, dan membaca tanpa menulis adalah sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu, siapapun berhak berpendidikan, siapapun berhak menyusun impian. Layaknya sebuah impian, dokumen skripsi pun berhak disusun sedemikian, di mana 3,5 ataupun 4 tahun berproses di UISI menjadi saksi bisu bahwa perjuangan layak diperhitungkan di meja sidang, memberikan kontribusi nyata bahwa apa yang telah kita mulai, maka kita harus dituntaskan hingga selesai. So, peserta workshop skripsi yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi dari pemateri mengenai tips and trik dalam penyusunan dokumen skripsi ini, dan bagaimana caranya menghindari plagiarisme. Terima kasih banyak kepada pemateri yang telah memberikan materinya yang luar biasa, serta kepada peserta yang telah menyimak dan antusias dari pelaksanaan workshop skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke MC Mbak Tania. Oke, baik, terima kasih buat Arif sebagai moderator kali ini. Oke teman-teman, nah itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Mbak Nur Alfia Miftahul Jannah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak nih buat Mbak Alfi yang tadi sudah memberikan dari mulai tata cara, terus juga sampai dikasih contoh juga tadi website referensinya. Dan terima kasih juga buat Mas Naufal untuk sharing-sharingnya tentang skripsi. Semoga ilmu yang disampaikan juga dapat bermanfaat untuk peserta webinar kali ini. Sama juga buat kakak-kakak yang lagi nyambi susun skripsi, karena Mbak Alfi Said skripsi itu tidak sulit, hanya saja berat dimulainya. Oh ya, untuk teman-teman saya ingatkan kembali harap mengisi form absensi yang disediakan oleh panitia tadi agar nanti peserta juga bisa mendapatkan e-sertifikat. Oke, terima kasih untuk semuanya. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Alfi. Terima kasih semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman. Terima kasih juga. Izin live dulu ya teman-teman.